Hai Sobat Gizi, kembali lagi dengan kami Destia Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara aktivitas fisik dan olahraga. Sebenarnya antara keduanya tuh hampir sama ya Dea ya, karena kan sama-sama mengeluarkan energi dan bisa mengeluarkan keringat gitu kan. Tapi mungkin perbedaannya seberapa banyak sih keringat yang nantinya akan keluar dari aktivitas fisik dan olahraga tersebut. Ya, sebenarnya kalau dari pengertiannya sendiri, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan peningkatan pengeluaran tenaga dan energi atau pembakaran kalori. Aktivitas fisik ini penting dilakukan agar terjadinya keseimbangan antara kalori yang masuk dan yang keluar atau dibakar. Setiap orang melakukan aktivitas fisik bervariasi antara individu satu dengan yang lain, bergantung gaya hidup perorangan dan faktor lainnya seperti jenis kelamin, umur, pekerjaan, dan lain-lain. Contoh dari aktivitas fisik dalam kegiatan sehari-hari adalah menyapu, bekerja, mengajar, berjalan, dan mencuci. Sedangkan olahraga merupakan bagian dari aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur serta melibatkan gerakan tubuh yang berulang-ulang dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani. Contohnya, melakukan senam selama 30 menit setiap 2 kali seminggu. Olahraga tidak hanya melibatkan sistem muskuloskeletal semata, namun juga mengikut sertakan sistem lain seperti sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem saraf, dan masih banyak lagi. Olahraga mempunyai arti penting dalam memelihara kesehatan dan menyembuhkan tubuh yang tidak sehat. Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi. Contohnya seperti olahraga sepak bola, bulu tangkis, bola basket, senam, dan sebagainya. Jadi bagaimana teman-teman? Nah, jadi itu ya perbedaannya. Jadi kalau misalkan aktivitas fisik itu kegiatan sehari-hari yang bisa membuat tubuh kita itu bergerak gitu kan. Seperti misalkan tadi apa? Menyapu, mengajar, terus mengepel, itu termasuk aktivitas fisik. Nah, kalau tadi olahraga itu bagian dari aktivitas fisik, tapi dia teratur. Jadi untuk aktivitas fisik itu dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Yuk bahas satu-satu. Yang pertama yaitu aktivitas ringan. Nah, aktivitas ringan ini itu tidak memerlukan banyak tenaga yang dikeluarkan. Jadi mereka tidak merasa ngos-ngosan kayak gitu ya Kak. Nafasnya masih bisa stabil, mungkin bisa disambi dengan bernyanyi atau berbicara seperti itu. Nah, untuk energinya sendiri untuk aktivitas fisik yang ringan ini kurang dari 3,5 kilokalori per menitnya. Contohnya apa aja sih? Nah, yang tadi udah dijelaskan di awal, seperti menyapu, mengepel, nyetrika baju, mencuci. Jadi yang ringan-ringan saja ya Kak, biasanya aktivitas rumah tangga ya Kak. Ya, yang pokoknya ketika kita melakukan aktivitas fisik itu masih bisa bernyanyi, masih bisa ngobrol gitu. Kayak misalkan kita duduk atau kerja di kantor sambil nulis, itu juga termasuk aktivitas fisik ringan yang dimana pengeluaran kalorinya itu kurang dari 3,5 kilokalori setiap menitnya.
Nah, yang kedua ada aktivitas fisik sedang. Nah, aktivitas fisik yang sedang ini dimana ketika kita melakukan aktivitas fisik dapat mengeluarkan sedikit keringat dan denyut jantung dan frekuensi nafasnya menjadi lebih cepat. Tidak dapat bernyanyi tetapi masih bisa diajak berbicara seperti itu. Nah, pengeluaran energi untuk aktivitas fisik sedang ini sebesar 3,5 sampai 7 kilokalori setiap menitnya. Contohnya seperti memindahkan perabotan rumah, kemudian ada menanam tanaman, terus ada berjalan cepat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik yang berat. Nah, aktivitas fisik yang berat ini dikatakan berat apabila seseorang yang melakukan aktivitas tersebut mengeluarkan banyak keringat ya Kak. Dia merasa ngos-ngosan, capek. Nah, itu artinya denyut jantung dan frekuensi nafasnya itu meningkat. Dan kalori yang dikeluarkan untuk aktivitas berat ini cukup banyak ya, lebih dari 7 kilokalori setiap menitnya. Untuk contohnya seperti anak-anak yang bersepeda ya Kak, tetapi di daerah yang mendaki. Jadi mereka lebih banyak mengeluarkan tenaga atau keringat untuk mencapai tujuan yang mereka akan tuju. Ya, selain itu juga ini pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar seperti tukang apa itu batut, Bangunan. ya tukang bangunan itu termasuk aktivitas yang berat gitu. Dan ini kita cantumkan beberapa contoh aktivitas fisik beserta perkiraan energi yang dikeluarkan. Jadi kita bisa memperkirakan seberapa banyak kalori yang kita keluarkan ketika kita melakukan aktivitas tersebut. Lalu apa bedanya dengan olahraga? Nah, itu. Nah, kalau olahraga ini kalori yang dibakar lebih banyak lagi nih, terutama olahraga yang termasuk kardio gitu. Kamu tahu nggak contoh olahraga yang termasuk kardio? Senam, bersepeda, kemudian jogging-jogging di pagi hari seperti itu. Untuk selanjutnya, berapa kalori sih yang dapat terbakar saat kegiatan olahraga tersebut? Nah, ini juga tergantung beberapa faktor ya Kak. Yeah. Nah, diantaranya berat badan seseorang, kemudian faktor rasio lemak seseorang tersebut, tingkat kebugaran, kemudian berapa lama sih seseorang tersebut melakukan olahraga. Biasanya dengan ukuran tubuh yang lebih besar itu bisa lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan tubuh yang kecil gitu. Berikut beberapa contoh olahraga yang dapat dilakukan serta perkiraan kalori yang dapat dikeluarkan dari olahraga tersebut. Yang perlu diketahui juga, banyaknya keringat yang keluar belum tentu setara dengan kalori yang dibakar gitu. Jadi tidak semerta-merta kalau misalkan kita berolahraga di bawah teriknya matahari gitu kan panas, jadi keringatnya keluarnya lebih banyak, itu berarti kalori yang dikeluarkan lebih banyak, itu belum tentu juga. Karena berkeringat ini merupakan proses pendinginan yang dilakukan tubuh untuk membantu menjaga suhu tetap normal. Namun, berkeringat ini bukan tolak ukur ideal untuk menentukan seberapa kuat intensitas olahraga yang dilakukan. Olahraga akan meningkatkan suhu tubuh sehingga menyebabkan berkeringat lebih banyak. Masing-masing orang memproduksi keringat dalam jumlah yang berbeda. Wanita cenderung memiliki lebih banyak jumlah kelenjar keringat daripada pria. Tetapi untuk kelenjar keringat pria akan bekerja lebih aktif.
Artinya, pria ini secara alami dapat berkeringat lebih cepat dan lebih banyak daripada wanita, meskipun jumlah kelenjar keringat yang diaktifkan sama banyak, serta intensitas suhu dan aktivitas fisik juga sama rata. Orang yang bugar juga bisa berkeringat lebih cepat selama berolahraga karena suhu tubuh mereka lebih rendah daripada orang-orang yang kurang aktif bergerak atau sedentari. Mereka yang jarang berolahraga atau tidak pernah berolahraga sebelumnya lebih sulit berkeringat karena tubuh mereka lebih lambat untuk memanas. Orang dengan kelebihan berat badan atau biasa disebut dengan obesitas juga memproduksi keringat berlebih dibandingkan individu dengan berat badan yang normal. Sebab lemak yang dimilikinya bisa bertindak sebagai penghantar panas yang menaikkan suhu inti tubuh. Selain itu, orang muda juga lebih banyak berkeringat dibandingkan dengan orang tua. Sedikit atau banyaknya keringat yang tubuh Anda hasilkan selama berolahraga tidak sama dengan jumlah kalori yang Anda bakar, sehingga berkeringat lebih banyak belum tentu efektif untuk menurunkan berat badan Anda. Turunnya berat badan setelah olahraga kadang bersifat sementara karena cairan tubuh menguap melalui keringat. Berat badan akan kembali ketika tubuh telah terhidrasi dengan minum cukup cairan. Ya karena olahraga itu bisa membakar kalori lebih banyak, makanya olahraga itu sangat dianjurkan ya. Kalau bisa itu olahraga minimal 3 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit. Tapi kalau misalkan tidak sempat ya mungkin paling sedikitnya 15 menit gitu ya, karena itu sangat penting untuk kesehatan tubuh. Ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita berolahraga. Yang pertama itu bisa mencegah kita dari penyakit stroke. Ketika kita berolahraga secara rutin itu bisa memperkuat otot jantung, melancarkan aliran darah, serta meningkatkan kolesterol baik atau LDL dan menurunkan kolesterol jahat atau HDL, sehingga sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler gitu. Yang kedua, dapat mengendalikan penyakit diabetes mellitus karena dengan berolahraga ini dapat mencegah atau menekan resistensi insulin yang dapat memicu adanya penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, bisa menjaga tekanan darah itu bisa stabil karena dengan kita berolahraga secara rutin bisa menurunkan tekanan darah dan menjaganya tetap stabil. Yang keempat, mencegah dan meringankan penyakit nyeri punggung. Kenapa sih olahraga bisa mencegah tersebut? Karena otot-otot ini biasa dilatih ya Kak. Biasa dilatih dan menjadi kuat sehingga dapat menopang sendi dan tulang belakangnya menjadi lebih baik. Tetapi hal ini harus tetap dikonsultasikan dengan dokter pribadi atau dokter terdekat Anda. Manfaat yang selanjutnya bisa mencegah kita dari penyakit obesitas karena kan penyakit obesitas ini penyakit yang karena kita kekurangan gerak ya. Jadi makannya itu banyak tetapi geraknya itu kurang gitu. Jadi dengan olahraga otomatis makanan yang kita makan, kalori yang kita makan itu bisa terbakar melalui olahraga. Yang keenam, dapat menjaga tubuh tetap bugar dan kuat walaupun sudah usia lanjut. Karena dengan berolahraga ini otot, sendi menjadi kuat dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa olahraga ini dapat mencegah demensia atau pikun di usia lanjut. Manfaat selanjutnya bisa mencegah kita dari penyakit osteoporosis. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena dengan olahraga tulang kita itu akan menjadi semakin kuat. Sehingga ketika kita lanjut usia dengan kebutuhan vitamin D dan kalsium yang cukup serta olahraga yang cukup, maka kita akan bisa terhindar dari penyakit osteoporosis.
Selain itu semua, olahraga sendiri itu juga bermanfaat untuk kesehatan mental seseorang. Iya, betul sekali. Dengan olahraga itu bisa memperbaiki suasana hati loh. Karena ketika kita olahraga, kita itu sedang memproduksi hormon serotonin dan endorfin, di mana hormon-hormon itu bisa membuat kita merasa bahagia. Wow. Jadi kalau misalkan kita ada masalah atau stres gitu ya, kita bisa olahraga sesuai dengan olahraga kesukaan kita gitu. Nah, hal itu bisa dipercaya memperbaiki mood atau perasaan seseorang gitu. Selanjutnya dapat menumbuhkan rasa percaya diri karena dengan berolahraga ini dapat menjaga berat badan kita menjadi ideal. Ya, apalagi kalau misalkan perempuan ya, kalau misalkan kita merasa berat badan kita itu naik gitu, jangankan untuk menimbang berat badan gitu kan, untuk ngaca aja kadang tuh merasa insecure gitu kan, nggak percaya diri. Nah, salah satu yang bisa dilakukan itu ya mengembalikan berat badan kita ke normal. Selain bisa menambah percaya diri, kan juga bisa menjaga kesehatan juga kan. Jadi double-double ya Kak manfaatnya. Ya, selain itu juga olahraga bisa membuat kita tidur lebih nyenyak gitu, terutama kalau misalkan kita sering kebangun tuh malam hari gitu kan. Ngelilir biasanya ya Kak. Iya, nah itu bisa dicoba dengan berolahraga, tetapi tidak dianjurkan berolahraganya itu ketika menjelang waktu tidur gitu. Jadi disarankan pagi atau sorenya gitu, agar tidurnya itu bisa cepat dan lebih nyenyak gitu. Nah, jadi kan tadi olahraga itu dianjurkan selama 30 menit sehari kan. Nah, 30 menit itu tidak harus dilakukan pada satu waktu, tetapi bisa dibagi 15 menit pagi dan 15 menit sore gitu. Kalau misalkan waktunya itu tidak mencukupi gitu, atau cepat lelah gitu. Nah, pada masa pandemi COVID ini pasti setiap individunya kurang olahraga ya Kak, merasa malas dan kemungkinan untuk mengonsumsi snack atau makanan ringan, kemudian roti-rotian ini dapat meningkat ya Kak. Iya. Seperti itu. Dan alternatifnya kita mengganti snack-snack yang manis-manisan ini berubah menjadi untuk konsumsi sayur dan buah, agar berat badan kita juga bisa terkontrol gitu. Kemudian Kak, ada beberapa pertanyaan nih. Bisa nggak sih diet tanpa dengan olahraga? Maksudnya memang dari makanan saja seperti itu.